Shalom Worship Leader, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membagikan bagian ketiga mengenai bagaimana menjadi singer yang baik. Jadi leader-leader kalau belum nonton video saya yang sebelumnya, ada 2 video, itu bagian pertama dan bagian kedua mengenai bagaimana menjadi singer yang baik. Tonton semua supaya kita bisa, kalau kita WL, kita bisa bagikan kepada singer-singer supaya mereka menjadi singer yang baik. Kalau sekarang kita singer, itu bisa memperlengkapi kita supaya kita bisa lebih maksimal dalam pelayanan. Oke, yang pertama atau yang ke-13 ya. Suara singer itu harus disesuaikan dengan WL. Nah, ada WL yang suaranya itu agak ngebas. Ya, misalnya, kini aku percaya, kerendahan. Tiada yang mustahil bagimu. Nah, kalau si WL itu suaranya cenderung ngebas, kita sebagai singer harus menyesuaikan. Jangan kita pakai suara yang terlalu melengking. Kini aku percaya. Nah, itu nanti akan nggak ngeblend gitu loh, nggak nyatu antara suara singer sama suara WL. Nanti seperti ada suara yang bahkan singer ini bisa menjadi dominan atau menonjol, didengar oleh seluruh jemaat. Jadi kita harus lihat nih singernya tipikal suaranya gimana, ngebas. Kita mesti bentuk vokal kita itu supaya lebih bulat. Kini aku percaya, lebih ngebas. Sebaliknya kalau misalnya si WL-nya ini suaranya melengking gitu ya, agak melengking. Kini aku percaya. Nah, kita mesti bisa ngikutin. Kini aku percaya. Jangan kini aku percaya. Nah, suara yang kalau WL-nya ngebas, singernya melengking, maka yang terjadi adalah singer menjadi dominan. Kalau WL-nya yang melengking tadi ya, agak melengking gitu ya, agak treble bilangnya kalau bahasa sound itu. Nah, si singernya ini ngebas, maka tuh akan seperti pudar banget gitu si suara singer ini. Kayak nggak nge-backup si suara WL-nya. Nah, mudah-mudahan ngerti ya. Kalau kurang ngerti, gimana ya? Nanya, nanti saya jelasin lebih lanjut. Oke, selanjutnya, singer harus menyanyikan lagu secara flat. Jangan menjadi singer yang berimprovisasi. 1, 2, itu 3 bahkan improvisasi atau mengubah nada lagu sesuai dengan maunya dia. Itu nggak boleh ya. Singer itu harus nyanyi secara flat dari awal sampai selesainya lagu. 1, mungkin sekali ya boleh-boleh aja. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali itu udah terlalu banyak gitu. Dan bukan itu fungsi singer. Ya, di video selanjutnya saya sudah katakan bahwa singer itu seperti backup, membackup, bukan main vokal. Ya ibarat kalau roti itu dia menteganya. Layer menteganya gitu. Ya mungkin kadang-kadang mentega yang nggak kelihatan juga gitu. Ya nggak apa-apa, ya namanya juga singer. Tapi ada gitu di situ. Ya kalau WL misalnya message-nya gitu ya. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi kita harus menyadari peran kita sebagai singer tuh jangan pengen kelihatan dominan gitu. Ya improvisasi terlalu banyak supaya orang dengar suara kita. Enggak begitu. Singer itu kita belajar humility, kerendahan hati, submission. Kita belajar mensupport orang lain. Ya nggak apa-apa. Jangan cari pujian dari orang. Singer biasa yang dipujikan WL-nya ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya, yang penting Tuhan lihat kita gitu. Pelayanan kita ini untuk Tuhan, bukan untuk dilihat manusia. Karena kita ini hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Ya, Galatia 10 kalau nggak salah. Galatia 1 ayat 10. Nah, selanjutnya, jadi be humble gitu ya. Be submissive ya. Rendah hati, kita taat sama singer, sama WL, kita belajar gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini poinnya sebenarnya ada nih. Singer harus taat kepada WL. Jika memberi masukan, lakukan dengan bijak. Kadang-kadang ada singer yang, ya saya bilang latihan submission gitu ya, itu suka ngotot gitu. Dan kadang maksa. Kayak lebih pintar daripada WL-nya. Kadang-kadang ada singer kayak gitu ya. Apalagi singer WL-WL yang mungkin baru belajar, WL-WL yang baru dipercaya, awal-awal pelayanannya dia. Ya mungkin ada singer yang iri hati juga, kenapa dia yang jadi WL, kenapa enggak gua. Akhirnya dia keluarlah tuh dari rasa irinya itu.
dia kadang ngotot, dia kadang ngerasa lebih pintar dari WL itu. Justru itu yang menghambat kita untuk dipromosikan oleh Tuhan gitu loh. Itu yang akan menghambat kita, rasa iri hati kita, rasa kita ngerasa lebih baik daripada WL itu. Nah itu nggak boleh. Saya beberapa kali ya, sebelum saya jadi WL itu, saya kalau nggak salah 2 tahun jadi singer. 2 tahun jadi singer, sama sekali nggak pernah jadi WL gitu. 2 tahun saya jadi singer, tapi ya saya belajar taat gitu, belajar saya mensupport pelayanan dari WL, taat sama WL. Kalau ada sesuatu yang mungkin saya sepertinya lebih tahu dari WL, cara ngomongnya itu nggak ngotot gitu, nggak maksa. Seandainya saran saya tidak diikuti pun ya sudah saya terima dengan lapang dada gitu, dan saya tidak menjadi nyimpen gitu. Gimana sih itu, gue tahu itu lebih harusnya begitu, nada dasarnya tuh harusnya di situ, aransemennya tuh harusnya begitu, lagunya tuh harusnya nggak boleh itu. Nah sebagai singer itu kita harus belajar punya hati yang bersih, hati yang baik, terima keputusan WL apapun itu, kecuali memang mungkin yang sudah terlalu fatal karena WL-nya belum terlalu pengalaman dan kita sebenarnya ada lebih tahu di satu titik gitu ya, di satu bidang, satu hal. Kita ngomong komunikasi dengan baik, minta hikmat, caranya gimana? Misalnya, kok kayaknya itu kuncinya lebih enak di F deh. Boleh nggak sekali aja coba kuncinya di F? Ya jangan ngotot misalnya. Nanti kan kalau kita cara ngomongnya enak juga. Oh ya udah coba deh, coba. Misal main di F. Oh iya lebih enak. Nah, keterima maksud kita, keterima masukan kita. Misal kita pengen nyanyiin sebuah lagu gitu ya. Kok ini ada Pak, Bu, kok Ci misalnya yang WL yang lebih tua dari kita, lebih senior dari kita. Ini kayaknya lagu ini enak deh, coba deh, nyobain. Ya kalau nggak diterima ya udah gitu loh, jangan kita malah jadi marah gitu ya. Kalau nggak keterima ya udah gitu ya. Tapi kalau misalnya dicoba dan keterima, oh kita seneng, oh saran saya diterima gitu ya. Nah oke, selanjutnya singer harus menggunakan dress code yang sudah disepakati. Ya, jangan sampai salah dress code ya, wahai para singer ya, jangan salah dress code, jangan salah waktu ibadah. Datang lebih awal, ikuti semua latihan tuh semua udah, tapi ini dress code kalau sampai salah ya. Misalnya dress code-nya putih, tiba-tiba dia kuning. Atau misalnya merah, atau misalnya biru, atau misalnya hitam. Aduh, kalau sampai salah dress code itu kelihatan banget gitu ya, mencolok banget salahnya. Kalau WL-nya salah, misalnya singernya putih, WL-nya merah masih nggak apa-apa gitu. Kalau singernya biru, WL-nya merah masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya singernya ada 3 atau 4, 3-nya biru, 1-nya merah, wah ini kelihatan banget salahnya gitu. Nah nanti orang bisa jadi salah fokus, gagal fokus. Dia akan ngeliatin terus, ini singer kayak kok salah ya bajunya. Ini biru lah, dia merah. Lah WL-nya juga biru. Lah ini dia singer merah sendiri. Lah ini singernya yang WL-nya yang mana gitu kan, yang ini. Nah itu cuma jokes aja sih, tapi jangan sampai salah dress code ya. Oleh karena itu, singer itu harus benar-benar istilahnya tuh tidak meng-underestimate pelayanannya gitu. Ah, gue mah jadi singer doang. Kadang ada yang begitu tuh, ah nggak usah ikut latihan. Ah, gue mah jadi singer doang. Nah dari sikap atau attitude meng-underestimate itulah yang sebenarnya membuat kita sulit untuk dipercayakan sesuatu yang lebih penting, yang lebih besar gitu loh. Ya itulah makanya ada singer yang ya singer aja terus gitu. Susah untuk jadi WL. Padahal poin terakhir yang saya mau bagikan, seorang singer yang baik itu harus mau belajar segala skill yang diperlukan untuk kemudian dipersiapkan jadi WL ya. Lah kalau misalnya sekarang WL mau regenerasi dari mana yang paling deket gitu ya untuk bisa jadi WL ya dari singer. Masa sekarang mau cari WL baru ngambilnya dari jemaat yang belum pernah pelayanan sama sekali, ya jadinya susah gitu loh. Susah mau diajarin. Kalau singer kan sebenarnya dia tuh tahu gitu loh, semua yang dilakukan WL tuh dia tahu. Nah sebagai singer yang baik, jangan menutup diri dan hanya bilang gue mah singer aja terus, gue mah singer aja terus. Nggak boleh begitu kalau menurut saya ya. Menurut saya ini, maaf kalau tidak sependapat. Dia harus memperlengkapi dirinya dan mempersiapkan dirinya bahwa suatu saat dia bisa jadi WL. Karena bedanya apa gitu loh. Sama-sama nyanyi, sama-sama berdiri di depan umum. Singer itu sebenarnya punya modal untuk menjadi WL. Ya kalau dia udah berani berdiri di depan umum, dia udah berani nyanyi di depan umum, itu sebenarnya udah modal yang sangat
sangat cukup gitu. Tinggal ya dipoles, diasah dengan skill-skill lainnya. Oke, itu saja video yang saya bagikan kepada leader-leader semua. Semoga bisa bermanfaat, menjadi singer yang baik. Ini bagian yang ketiga, ada bagian 1, 2 sebelumnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video saya. Shalom, worship leader.